Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Mukharramah, CGP angkatan 10 dari UPT SMP Negeri 18 Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dengan pengajar praktek Ibu Dewi Kurnia dan fasilitator Bapak Agus Trianto. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual budaya positif tentang penerapan segitiga restitusi. Kita simak penjelasannya berikut ini. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi. Pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut ini contoh kasus dan skenario permasalahan dengan segitiga restitusi. Kasus pertama, saat praktikum dalam pembelajaran IPA, Naufal tidak membawa bahan praktikum yang telah ditugaskan, sehingga kelompoknya tidak dapat melaksanakan praktikum secara maksimal. Naufal, saat praktikum tadi, kamu tidak membawa bahan yang ditugaskan kelompok ya? Menurut kamu, tidak membawa bahan yang ditugaskan oleh kelompok, itu baik tidak? Tidak baik. Naufal, berbuat kesalahan itu wajar. Yang terpenting, kita sadar telah melakukan kesalahan, kan? Dan bisa memperbaiki. Itu kan setuju. Kamu tidak membawa bahan praktikum kenapa? Lupa. Saat kamu lupa membawa bahan praktikum, kira-kira itu merugikan kelompokmu apa tidak? Iya. Terus, saat kamu tahu kan keyakinan kelas yang kita sepakati? Kira-kira saat tidak membawa bahan praktikum, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Tanggung jawab. Menurut kamu, kira-kira tanggung jawab itu penting apa tidak? Penting, Bu. Karena dengan melaksanakan tanggung jawab, saya membawa bahan praktikum kelompok saya dapat melakukan praktikum dengan maksimal, dan saya pun bisa mengetahui materi pelajaran dengan baik serta tidak merugikan orang lain. Iya benar, dengan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, kita tidak merugikan orang lain, dan manfaatnya bagi kita adalah kita dihargai, dihormati, dan disenangi oleh orang lain. Selain itu, sikap tanggung jawab juga membuat seseorang lebih kuat dan tegar menghadapi permasalahan yang dihadapi, serta melatih rasa kepedulian. Ya Bu, saya meminta maaf karena kurang bertanggung jawab saat diberi tugas dan saya menyesal tidak melaksanakan tanggung jawab tersebut. Ya Pak, kamu sudah sangat baik menyesali perbuatanmu dan meminta maaf untuk berikutnya. Apa yang kamu lakukan agar kamu selalu bertanggung jawab terhadap tugasmu? Saya akan mencatat tugas-tugas yang diberikan kepada saya. Selain itu, meminta teman-teman dan orang tua untuk selalu mengingatkan saya agar tidak lupa. Baik Nova, kamu telah menemukan solusi untuk kedepannya. Ibu juga akan bekerjasama dengan orang tuamu untuk terus memantau tugas-tugasmu dan juga perkembanganmu. Kamu boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal Fatur Rahman dari kelas 7C. Saya berterima kasih kepada Bu Nur. Saya sangat senang sekali diajak Bu Nur berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan saya yang saya lakukan. Saya akan mencatat tugas-tugas saya, meminta orang tua dan teman-teman mengingatkan tugas-tugas saya tersebut akan tidak lupa pada tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kasus kedua, Bunga sering terlambat masuk saat pelajaran IPA di kelas sehingga ketinggalan pembelajaran. Penyebabnya karena belum sarapan sehingga membeli makan di kantin. Bunga, sudah beberapa kali pembelajaran IPA kamu selalu terlambat ya? Iya, Bu. Sering terlambat itu sebuah kesalahan atau bukan? Sebuah kesalahan, Bu. Bunga, setiap manusia pasti melakukan kesalahan dan itu manusiawi. Tetapi bagaimana kita belajar dari kesalahan dan memperbaikinya itulah yang penting. Setuju? Setuju, Bu. Oke, Bunga, kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Bunga, kamu sering masuk kelas terlambat pada waktu pembelajarannya IPA, pasti ada alasannya. Mengapa sih kamu sering terlambat masuk kelas? Karena saya lapar, Bu. Pagi belum sarapan. Jadi pergantian pelajaran saya beli makan di kantin. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Apakah masuk kelas terlambat itu termasuk keyakinan kelas? Tidak, Bu. Berarti kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar saat kamu terlambat masuk? Disiplin, Bu. Menurut kamu, apakah disiplin itu penting bagi kamu? Penting, Bu, karena dengan disiplin masuk kelas, saya tidak ketinggalan pembelajaran, tidak mengganggu teman yang sedang belajar, dan menghargai Bu Nur sebagai pengajar. Benar sekali. Dengan disiplin, memang akan melatih kamu menghargai dan peduli pada orang lain. Kemudian, kamu bisa menghargai waktu dan kamu tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Iya, Bu, saya menyesal dan minta maaf sering terlambat masuk saat pelajaran IPA. Ya Bunga, sikap kamu sangat baik, sudah menyesali dan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi dalam mengikuti belajar IPA? Saya akan bangun lebih pagi agar bisa sarapan sehingga di sekolah tidak kelaparan. Dan saat pelajaran Bu Nur, saya tidak terlambat lagi karena membeli sarapan di kantin. Baik Bunga, kamu sudah menemukan solusinya. Dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu untuk memastikan bahwa setiap pagi sebelum berangkat sekolah kamu sudah sarapan. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, perkenalkan saya Bunga dari UPT SMPN 18 Gresik dari kelas 8E. Terima kasih Bu Nur, saya sangat senang sekali diajak Bu Nur diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya perbuat. Kedepannya saya akan bangun lebih pagi lagi dan berdisiplin sarapan pagi di rumah agar saat di sekolah saya tidak kelaparan dan tidak terburu-buru ke kantin saat masih jam pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan saya, semoga dapat menginspirasi. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jangan menunggu bahagia untuk tersenyum. Tersenyumlah maka kita akan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.